makan nanas itu dalam jumlah banyak bisa bikin kembung, bisa bikin lidah gatel. Bener nggak? Itu Iya. gara-gara nanas. Bener. Bisa bikin kembung. Iya. Bisa bikin lidah gatel. Iya. Loh, kenapa? Karena di dalam nanas itu ada satu yang namanya asam. Nah, si asam ini bisa menyebabkan ya tadi perutnya nggak enak lah, kembung lah, perih lah, gangguan-gangguan saluran pencernaan, termasuk beberapa orang bisa sampai diare. Manfaatnya nanas buat tubuh apa aja, Dok? Memberikan sumber energi. Oh iya. Iya dong, kan ada gulanya. Terus terkait dengan seratnya, mempermudah ke belakangnya. Mengandung serat berarti bikin cepet kenyang. Yap. Akibatnya orangnya jadi males makan. Berarti berat badannya bisa cepet turun. Terus juga membantu mengeluarkan asam urat buat teman-teman sahabat Sonora yang asam uratnya berlebih. Selamat datang di Kamu Sehat bersama Dr. Santi, Health Management Specialist, Corporate HR Kompas Gramedia, juga bersama Sony Wicaksono. Dr. Santi masih bersama Sony dan ngebahas soal hal-hal yang bikin kita jadi sehat. Iya. Contohnya kayak buah yang satu ini. Tanya dong kenapa? Kenapa? Nanas. Kirain pedes. Panas apa pedes? Nanas. Pedes, panas gitu kan. Nanas nih, Oh, Dok. nanas, bukan panas. Bukan. Nanas ini katanya bisa bikin sehat, Dok. Nanas buat kesehatan tubuh. Ya. Katanya ada beberapa warganet yang ngaku nih, makan nanas itu dalam jumlah banyak bisa bikin kembung, bisa bikin lidah gatel, dan bisa bikin hal yang lainnya juga. Bener nggak? Itu Iya. gara-gara nanas. Bener. Bener bisa bikin kembung. Iya. Bisa bikin lidah gatel. Iya. Loh, kenapa? Karena di dalam nanas itu ada satu yang namanya asam. Karena nanasnya itu sifatnya asam. Nah, si asam ini bisa menyebabkan ya tadi perutnya nggak enak lah, kembung lah, perih lah, gangguan-gangguan saluran pencernaan, termasuk beberapa orang bisa sampai diare. Tapi juga bisa menyebabkan giginya jadi menipis, lapisan paling luar gigi, lapisan enamel gigi. Nah, kalau dimakan secara berlebihan dan nggak tepat caranya. Terus juga di dalam nanas itu mengandung bromelain. Nah, bromelain ini bisa kalau dimakan kita itu bisa menyebabkan iritasi di rongga mulut, bisa menyebabkan rasa terbakar, rasa gatel, terutama di lidah gitu ya. Nah, kenapa bisa gatel? Bromelain ini sebenarnya adalah sebuah enzim yang gunanya bisa mengurai protein. Nah, dengan adanya si asam yang di dalam nanas itu, maka protein yang ada di lapisan si rongga mulut kita itu diurai dan dipermudah dengan adanya si asam itu. Jadi si enzim bromelain akan mengurai protein yang ada di lapisan mulut kita, dan dengan adanya si asam maka penguraian ini jadi lebih mudah. Nah, begitu diurai maka rasanya iritasi, ya termasuk terbakar, ya termasuk rasanya gatel, atau memang ada orang-orang tertentu yang alergi dengan bromelain. Nah, biasanya orang-orang yang alergi dengan bromelain juga alergi dengan lateks. Lateks itu karet yang biasa kita bahan untuk bikin sarung tangan, untuk bikin beberapa mainan, untuk bikin ban, balon. Kalau mereka alergi dengan kalau megang itu rasanya nggak enak gitu ya, itu biasanya makan nanas juga menimbulkan rasa gangguan terbakar, panas, gatel gitu. Selain bromelain, Dok, ada apa lagi kandungan di dalam buah nanas? Wah, banyak. Oh, banyak. Dibacain aja ya. Iya. Ada berbagai vitamin ya. Ada vitamin C-nya, ada vitamin B-nya, ada berbagai mineral, ada besinya, ada kaliumnya, ada mangannya. Terus ada tembaganya, ada magnesiumnya, ada zat besi sedikit gitu. Terus di dalam itu ada juga gulanya. Karena nanas kan manis kan, jadi dia mengandung gula. Tapi jangan khawatir, gulanya itu bukan termasuk gula yang tinggi. Jadi dia termasuk gula yang, jadi buah nanas termasuk dalam kategori buah yang gulanya sedang. Jadi banyak enggak, sedikit enggak. Kalau yang sedikit apa? Strawberry.
Oh. Itu gulanya dikit banget, Dan karena asam kan. itu pun gula alami ya, kita nggak Iya, perlu khawatir kan. gula alam. Ya kalau nggak banyak-banyak nggak perlu Iya. khawatir. Tapi kalau banyak-banyak ya tetap aja, walaupun gula buah, gulanya alami, kalau dimakan secara berlebih-lebihan bisa kemana-mana, bisa sampai ke asam uratnya, bisa berat badannya juga meningkat, gulanya juga meningkat. Jadi nggak selamanya apa-apa yang baik kalau dikonsumsi secara berlebih-lebihan, hasilnya juga tetap baik gitu. Hati-hati sahabat Sonora ya. Terus tadi ada juga seratnya, karena kan buah-buahan ada seratnya, jadi mempermudah tuh buat yang ke belakangnya susah. Manfaatnya nanas buat tubuh apa aja, Dok? Manfaatnya terkait dengan gulanya, memberikan sumber energi. Oh iya. Iya dong, kan ada gulanya. Terus terkait dengan seratnya, mempermudah ke belakangnya. Jadi yang sembelit-sembelit menjauh tuh. Bisa alternatif paya kalau gitu ya? Bisa, Nanas tuh ya? bisa. Terus kalau mengandung serat berarti bikin cepet kenyang. Yap. Kalau bikin cepet kenyang, serat itu nggak cuma bikin cepet kenyang, tapi juga bikin lama laparnya. Jadi kenyangnya cepet, tapi habis itu rasa kenyangnya bertahan lama. Jadi untuk jadi lapar lagi lama. Akibatnya orangnya jadi males makan, kan masih kenyang kan? Yap. Jangan ada yang bilang, enggak ah gue udah kenyang juga masih pengen makan. Ada pasti nih sahabat Sonora yang komen gitu. Nah, kalau dia makannya enggak banyak berarti berat badannya bisa cepet turun. Jadi berguna untuk yang menurunkan berat badan. Terus juga kandungan vitamin-vitaminnya. Ada vitamin C kan? Jadi berguna untuk kulit. Jadi mencegah kerutan cepet timbul. Terus kalau yang ada flek-flek, bercak-bercak kecoklatan, kehitaman bisa dibantu untuk dihilangkan. Terus yang kan kalau makin tua kulitnya makin kendor karena kolagennya tuh turun. Nah, vitamin C bisa membantu membentuk kolagen sehingga kulitnya jadi kencang. Terus juga kalau misalnya kita habis luka gitu ya, misalnya luka operasi atau mungkin kita kebentur atau apa ada luka, maka lukanya jadi cepat sembuh dengan kandungan nanas gitu ya? Oh, bukan. Ini kan diolesin nanas. di tangan. Oh, Tapi kalau untuk yang menghilangkan flek boleh dibikin haluskan nanasnya, terus dibikin kayak masker gitu. Oh, oke. Jadi nggak cuma masker timun ya, masker nanas. Iya, gitu boleh. Ya? Boleh. Tapi hati-hati, sesudahnya jangan keluar rumah. Karena kulitnya jadi agak sensitif. Enggak, ini beneran. Iya. Jangan kena matahari ya. Terus terkandung dengan di dalamnya kan ada kaliumnya. Tadi gula udah, serat udah, vitamin udah, kalium. Nah, kaliumnya ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Nah, kalau tekanan darahnya turun, maka resiko untuk kena stroke, kena penyakit jantung itu juga turun. Terus karena dia ada seratnya dan ada kaliumnya juga membantu menurunkan kadar kolesterol. Jadi fungsinya tuh terhadap kesehatan jantung sama otak kita jadi luar biasa bagus. Terus juga mineral-mineral yang tadi ada membantu kesehatan tulang. Jadi nggak cepat rapuh tulangnya. Tulangnya itu kokoh kuat kalau makan nanas. Terus juga membantu mengeluarkan asam urat buat teman-teman sahabat Sonora yang asam uratnya berlebih. Banyak kan fungsinya? Iya. Dokter Santi, kalau gitu apa efek sampingnya kalau kita makan nanas secara berlebihan? Tadi katanya nggak boleh tuh makannya berlebihan. Nah, efek sampingnya yang pertama, jaga porsinya. Paling banyak tuh 1-2 cup satu hari. 1-2 cup. Oke. Terus yang kedua, kalau misalnya menjaga si asamnya, kandungan asamnya itu tidak mengganggu tubuh kita, maka ketika mengkonsumsi usahakan konsumsi nanas dilakukan setelah makan. Jadi jangan perut kosong. Dijeda dulu nggak habis makan? Tunggu boleh berapa menit? langsung. Oh, boleh langsung ya. Oke. Terus usahakan konsumsi nanasnya itu disertai dengan sesuatu yang misalnya yogurt atau misalnya susu. Atau dicampur gitu ya, boleh? Dicampur boleh gitu.